Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Sampurasun. Salam Pancasila. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Alhamdulillah pada hari ini saya ingin melanjutkan cerita mengenai babad pesantren di tanah Pasundan. Dalam episode yang lalu saya menyampaikan tentang pengantar bahwasannya berdirinya pondok pesantren di Pasundan yang dimulai tahun 1410 di Kabupaten Karawang oleh Syekh Kuro dan Panglima Cheng Ho tidak lepas daripada peran raja-raja. Nah, berkaitan dengan kerajaan-kerajaan yang melatar belakangi berdirinya pondok pesantren, itu tidak lepas daripada kerajaan Salaka Negara di Pandeglang atau di Teluk Lada. Bahkan sebelumnya bisa diurut dari sejarah lahirnya Babad Nusantara, kerajaan-kerajaan Nusantara yang diawali oleh riwayat Akitirem yang konon katanya menurut catatan sejarawan Ptolemus di suatu daerah yang namanya Agri muncul seorang tokoh Akitirem 200 tahun sebelum Masehi. Jadi 200 tahun sebelum Nabi Isa, ini mungkin zamannya Nabi Yakub atau Zakaria atau Yahya. Nanti bisa dikupas tuntas di sejarah agama-agama dan sejarah para nabi dalam episode-episode khusus lain. Nah, terkait dengan hal itu, ketika berbicara tentang babad pesantren di tanah Pasundan, peran daripada raja-raja, maka tidak ada salahnya ketika kita membicarakan sedikit mengenai Akitirem. Nah, sebelum menjelaskan mengenai Akitirem, saya ingin menyampaikan informasi bahwasanya pada siang ini penjelasan mengenai Akitirem diawali oleh riyadohan. Jadi ritual malam pada malam Jumat ini, malam Jumat semalam, karena kita memasuki pada hari ini tanggal 21 Rabiul Akhir 1443 atau bertepatan dengan 26 November 2021. Ini berkenaan dengan pas Jumat Legi. Jumat Legi ini dalam tradisi Jawa, dalam hitungan Hana Caraka Data Sawala pada Jayana Mangga Batanga, ada 7 naktudina lan pasaran Jima Lutu Pat Nemro. Itu terdiri dari Pon, Kliwon, Wage, Legi. Nah, oleh karena itu, sebelum saya menceritakan atau cerita mengenai Akitirem sebagai leluhur raja-raja Nusantara atau leluhur bangsa Sunda atau leluhur bangsa Nusantara, hasil riyadohan saya menghasilkan satu perintah bahwasanya Akitirem ini yang hidup 200 tahun sebelum Masehi mempunyai seorang anak
yang namanya Sri Pohaci Larasati, atau di tradisi para sesepuh di desa itu namanya Sang Hyang Sri atau Sri Pohaci, yaitu menurut kepercayaan sebagai Dewi Sri yang khusus mengelola mengenai pertanian, terutama padi. Aki Tirem sendiri seorang resi, seorang pertapa yang dijuluki sebagai guru mulia karena ketaatannya di dalam agamanya Hindu. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai sejarah Salaka Negara yang berasal dari keturunan Aki Tirem, tidak ada salahnya saya ingin menyampaikan kidung, yaitu Kidung Sri Pohaci. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk pada generasi mendatang di dalam upaya mempertahankan tradisi, terutama tradisi pertanian yang dulu sering dilakukan oleh para tetua adat di desa itu melalui kegiatan hajat bumi sebelum panen padi dan sesudah panen padi. Sebelum panen padi itu biasanya ada ritual hajat yang namanya Mapag Sri. Kemudian setelah panen, masyarakat desa biasanya kumpul-kumpul lagi di balai desa. Itu menyelenggarakan ritual kegiatan namanya hajat bumi syukuran. Syukuran bumi. Nah, dalam syukuran bumi ini ada doa khas Sang Hyang Sri Pohaci Larasati yang disebut di dalam naskah-naskah ini dengan Kidung Nyi Sri Pohaci. Pangapunten, mohon maaf akan saya bacakan Kidung Sri Pohaci untuk mengingatkan kembali para sesepuh. Saya berharap ritual-ritual hajat bumi ini sebagai tradisi leluhur kita dihidupkan kembali, khususnya di wilayah Pantura, daerah pertanian, Karawang, Purwakarta, Cirebon, Subang termasuk diantaranya, Indramayu. Kenapa? Karena salah satu gerakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal teroris diantaranya adalah memisahkan generasi muda dari tradisi leluhurnya. Kemudian yang kedua, mereka membenturkan antara tradisi leluhur dengan agama. Dan akhirnya tradisi leluhur oleh mereka dipergunakan sebagai alat untuk menistakan agama dan sara. Ini yang tidak kita inginkan. Oke, kita berlanjut pada nyanyian Kidung Nyi Sri Pohaci yang biasa dibacakan oleh para leluhur tetua adat desa di dalam menyambut panen padi, kemudian di dalam mensyukuri setelah panen padi, Mapag Sri dan hajat bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Kidung Nyi Sri Pohaci untuk Mapag Sri dan hajat bumi. Hihid kekeper iman, nyiru tamparak ning iman, dulang ketuk ning iman, parako bengker ning iman, hawu dungkuk ning iman, suluh solosod ning
Sekali deui. Hihid keke perning iman ngiru tamprak ning iman dulang ketuk ning iman parako bengker ning iman hawu dungkuk ning iman sulus solosod ning iman seeng kukus ning iman ihid kekeper ning iman ngiru tamparak ning iman dulang ketuk ning iman parako bengker ning iman hawu dungkuk ning iman suluh solosod ning iman seeng kukus ning iman. Demikian mantra Kidung Nyi Sirpoasti yang biasa digunakan oleh para tetua adat di desa ketika mapan panen padi dan ketika hajat bumi setelah panen. Mantra ini dulu diajarkan oleh Aki Tirem 200 tahun sebelum Masehi yang lalu. Dan mungkin ya sampai tahun 80-an ini masih diajarkan dan dipakai oleh para tetua adat. Nah, setelah tahun 90 ke sini saya merasakan tradisi-tradisi Mapang Sri dan hajat bumi itu sudah sedikit hilang, tidak dilaksanakan. Terutama saya lihat di Pantura seperti Indramayu, Cirebon, Subang, Purwakarta, dan Karawang. Nah, saya berharap ke depan ini dihidupkan kembali, terutama oleh para kiai. Kalau dulu dipimpin oleh para tetua adat, nah ke depan bisa saja dipimpin oleh kiai atau para kiai pesantren, bisa saja dipimpin nanti oleh ketua forum pondok pesantren, supaya kita kembali menghidupkan tradisi dengan diisi oleh mantra-mantra ajaran Islam seperti doa-doa, tahlil, istighosah dan lain sebagainya. Nah, kita mulai dari session ini yaitu mengenai Salaka Negara. Sebagai kelanjutan pengantar kemarin bahwasanya babat tanah pesantren di tanah Pasundan, babat pesantren di tanah Pasundan tidak lepas daripada peran raja-raja yang ada di Tatar Pasundan. Dimulai dari Salaka Negara sampai ke zaman Galuh, Sunda dan sebagainya. Sebelum berlanjut, silahkan di-subscribe, pijit tombolnya, loncengnya, pilih semua, tombol semua. Kemudian like, share, and comment. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi para kiai, para santri, para alumni, dan pegiat pondok pesantren, serta pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Babat pesantren di tanah Pasundan yang saya tegaskan tidak lepas dari para raja-raja. Itu sambungannya itu nanti pada titik
Kerajaan Tarumanegara di masa Suryawarman tahun 535 itu 561. Nah, Raja Suryawarman ini Raja Tarumanegara yang mempunyai anak namanya Manikmaya yang mendirikan kerajaan Galuh. Nah, dari keturunan Manikmaya ini tahun 612 sampai melahirkan raja yang namanya Prabu Wawangi yang kemudian memiliki putra yaitu Dyah Pitaloka dan Niskala Wastukencana. Nah, di kepemimpinan Niskala Wastukencana inilah sebagai menantu dari Boros Ngora itu kemudian mempunyai anak Gedeng Sindang Kasih, kemudian beberapa orang anak lainnya yaitu seperti Ki Gedeng Tapa. Ki Gedeng Tapa. Niskala Wastukencana itu sendiri mempunyai 2 orang istri. Yang satu istri tuanya bernama Nimas Dewi Mayang Sari. Ia adalah putri daripada Prabu Boros Ngora atau Mangkubumi Suradipati. Dari istri Mayang Sari inilah Niskala Wastukencana mempunyai 4 orang anak. Yaitu Ningrat Kancana atau Dewa Niskala. Berputra atau mempunyai putra namanya Jaya Dewata atau Sri Baduga Maharaja. Ini Raja Kawali setelah Wastukencana yang kemudian menjadi Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi yang menyatukan 2 kerajaan Sunda Pakuan dengan Sunda Kawali atau Sunda Galuh. Yang kedua, anak Niskala Wastukencana dari Mayang Sari ini yaitu Surawijaya. Yang ketiga Ki Gedeng Sindang Kasih dan yang keempat Ki Gedeng Tapa. Nah, keturunan yang mengembangkan pondok pesantren di Tatar Sunda atau di Pasundan inilah nanti lahir dari keturunan Ki Gedeng Tapa. Karena Ki Gedeng Tapa ini mempunyai anak namanya Subang Larang. Nah, Subang Larang ini kemudian ditikah oleh Raja Pakuan yang melahirkan nanti anak Walang Sungsang, Lara Santang, dan Kian Santang. Nah, dari Walang Sungsang ini kemudian membuka Babad Carubaon yang mempunyai anak namanya Pakungwati. Dan kemudian Pakungwati ini ditikah oleh anaknya Lara Santang, yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sehingga kantor desa atau kantor kuwu zaman Walang Sungsang itu diganti oleh oleh Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, menjadi Keraton Pakungwati yang sekarang dikenal dengan Keraton Kasepuhan. Nah, dari Sunan Gunung Jati inilah nanti akan berkembang tentang pondok pesantren di Jawa Barat yang terus berkembang hingga hari ini, yang dikelola oleh Forum Pondok Pesantren yang merupakan para zuriyahnya Sunan Gunung Jati, zuriyahnya Prabu Siliwangi, dan zuriyahnya
para resi, para kiai hari ini. Nah, Salaka Negara di dalam pustaka raja-raja di bumi Nusantara ini sebelumnya didirikan oleh Aki Tirem, leluhur Nusantara, leluhur manusia atau kerajaan Nusantara. Itu ada 200 tahun sebelum Masehi. Salaka Negara sendiri mulai ada sebagai kerajaan formal yang dipimpin oleh Dewa Warman. Dewa Warman ini berasal daripada Bharata. Bharata ini India yang mengungsi ke satu daerah, ke Salaka Negara atau Teluk Lada. Nah, orang ada yang menyebutkan Salaka Negara ini di Bogor di bawah gunung kaki Gunung Salak. Jadi Gunung Salak ini berasal dari Salaka Negara konon katanya. Tapi sejarah mencatat Salaka Negara ini ada di Teluk Lada di daerah Pandeglang, Banten mungkin sekarang. Nah, Salaka Negara ini berdiri secara formal setelah Dharma Wangsa sebagai keturunan Bharata India menikah dengan anaknya Aki Tirem, Sri Pohaci Larasati. Nah, tahun 1130 kepemimpinan daripada Aki Tirem yang mendirikan satu kemandalaan, kampung lah katakanlah, perkampungan. Kemandalaan itu satu kelompok kampung yang suasananya itu aman tentram, gemah ripah, repeh rapih, los jinawi, toto tentrem, kerto raharjo. Karena rakyatnya ini taat beribadah, menghormati segala agama-agama yang berbeda, termasuk Hindu Buddha yang dibawa oleh Dewa Warman yang Hindu dari India, diterima dengan baik. Bahkan kemudian Dewa Warman dikawinkan dengan anak Aki Tirem, yaitu Sri Pohaci Larasati. Nah, dari perkawinan itulah kemudian kepemimpinan Aki Tirem dalam kemandalaannya dirubah oleh Dewa Warman menjadi kerajaan Salaka Negara. Salaka Negara itu artinya negara perak. Negara perak karena meneruskan kepemimpinan kemandalaan daripada mertuanya, yaitu Aki Tirem. Dan kebanyakan warga negara Salaka Negara ini di samping ahli pertanian perkebunan, pertanian lada khususnya, juga sudah ahli di dalam bidang logam. Jadi banyak tukang pandai di Pandeglang itu. Jadi ada bedong Pandeglang itu bedong yang terkenal gitu kan. Karena dari Pandeglang ini berasal dari kata pandai. Pandai itu artinya Pandai itu pengrajin membuat logam. Nah, dalam hari ini adalah pandai gelang atau Pandeglang itu dari pandai gelang. Jadi pembuat gelang untuk kerajinan aksesoris daripada pasukan-pasukan dan keluarga daripada Salaka Negara. Jadi Pandeglang itu dari pandai dan gelang. Itu ciri khasnya seperti itu. Sehingga kerajaan Salaka Negara ini di tahun 130, bahkan sebelumnya 200 tahun sebelum Masehi, itu sudah memiliki peradaban logam, sudah maju. Nah, di dalam catatan sejarah, Salaka Negara ini menjadi
kerajaan paling awal. Nah, dalam catatan sejarah itu mulai tahun 130 Masehi. Tetapi kalau merujuk kepada sejarah tulisan daripada Ptolemus, sebelum Salaka Negara ini sudah ada kemandalaan yang dipimpin oleh Akhityrem di tahun 200 sebelum Masehi. Jadi udah lebih tua. Sehingga raja-raja daripada Salaka Negara ini itu senantiasa berkarakter resi, ahli agama. Kenapa? Ya karena mengembangkan daripada ajaran Akhityrem mengenai kemandalaan. Nah, 200 sebelum Masehi sampai tahun 130 Akhityrem meninggal, kemudian Dewa Warman sebagai mantunya karena kawin dengan Sri Pohati anak Akhityrem, kemudian mengembangkan kerajaannya menjadi Salaka Negara. Jadi tongkat kepemimpinan Akhityrem itu diserahkan kepada menantunya Dewa Warman yang dari India. Nah, kerajaan daripada Salaka Negara inilah yang beribu kota di Rajatapura. Gelar pertama daripada Dewa Warman sebagai Raja Salaka Negara menggantikan Akhityrem dari kemandalaan gitu. Maka ia bergelar itu Prabu Dharma Lokapala Dewa Warman Ajiraksa Gapura Sagara. Nah, di sekeliling kerajaan Salaka Negara itu banyak berdiri kerajaan-kerajaan kecil. Nah, di zaman Akhityrem, di zaman kemandalaan, kerajaan-kerajaan kecil itu suka mengaji ke Akhityrem. Di antara kerajaan kecil di sekitarnya menjadi daerah kekuasaan Salaka Negara itu di antaranya adalah kerajaan Agninusa. Jadi Agninusa ini negeri api. Karena kerajaan ini di bawah gunung Krakatau. Jadi di bawah pulau Krakatau yang notabene kawahnya itu terus menyala. Maka kerajaannya disebut Agninusa. Yaitu negeri api. Kekuasaan daripada kerajaan Salaka Negara itu sampai mencapai 9 keturunan. Karena dimulai dari tahun 130 hingga tahun 362 Masehi. Jadi kurang lebih 230 tahunan lah. 230 tahun masa kerajaan Salaka Negara. Dari mulai Dewa Warman 1 sampai 8. Nah, raja-raja daripada Salaka Negara yang dimulai dari tahun 130 sampai 168 Masehi dipegang oleh langsung Dewa Warman sebagai menantu Akhityrem, suami dari Sri Pohati Larasati. Ini gelarnya Prabu Dharma Lokapala Ajiraksa Gapura Sagara. Dia ini seorang pedagang rempah-rempah yang berasal dari Bharata India. Kemudian ia digantikan tahun 168-195 oleh putranya yaitu Dewa Warman II yang bernama Prabu Digwijaya Kasa Dewa Warman Putra. Jadi putra tertua Dewa Warman yang satu. Kemudian Dewa Warman III tahun 195 sampai 238 dipegang oleh Prabu Singgasagara Bimaya Sawirya. Ini putra Dewa Warman II. Kemudian tahun 238 sampai 252 Dewa Warman IV dipegang oleh menantu Dewa Warman II yaitu Raja Ujung Kulon, Banten.
256 kerajaan Salakanegara dipegang oleh Dewa Warman V, yaitu menantu Dewa Warman IV. Kemudian 276-289 dipegang oleh Mahisa Suramardini, putri tertua Dewa Warman IV dan istri Dewa Warman V. Karena Dewa Warman V gugur melawan bajak laut. Jadi ada kekosongan. Kepemimpinan kerajaan Salakanegara dipimpin oleh putrinya Mahisa Suramardani. Jadi putri tertua daripada Dewa Warman IV. Kemudian tahun 289 sampai 308 Masehi dilanjut dengan Dewa Warman VI. Ini dipegang oleh Sang Mokteng Samudra. Jadi putra tertua Dewa Warman V, Sang Mokteng. Jadi Sang Mokteng ini tilem. Kemudian 308 sampai 340 Dewa Warman VII oleh Prabu Bima Digwijaya Satya Ganapati. Ini putra Dewa Warman VI. 340 sampai 348 Masehi dipegang oleh Sepati Karnawa Warman Dewi. Ini putri sulung Dewa Warman VI. Dewa Warman VII maksudnya. Karena apa? Dewa Warman VI gugur, meninggal. Kemudian 348-362 Salakanegara dipegang oleh Dewa Warman VIII. Rajanya yaitu Prabu Dharmawirya Dewa Warman. Ini cucunya Dewa Warman VI yang menikah Sepati Karnawa, raja terakhir Salakanegara. Nah, setelah Dewa Warman VIII inilah kemudian kerajaan Salakanegara ini mulai redup kekuasaannya dan digantikan menjadi kerajaan Tarumanegara. Nah, kerajaan Tarumanegara ini dipegang oleh cucu Dewa Warman yang 6. Dewa Warman VI yang menikah dengan putri daripada Prabu Dharmawirya Dewa Warman. Maka muncullah kerajaan baru dari Salakanegara menjadi Tarumanegara. Nah, Jayasinghawarman. Jayasinghawarman ini adalah putra dari Dewa Warman IX. Pendiri kerajaan Tarumanegara adalah menantu Raja Dewa Warman VIII, Prabu Dharmawirya. Jayasinghawarman sendiri, ia adalah seorang maharesi dari Calankayana di India yang mengungsi ke Pandeglang, ke Nusantara, karena daerahnya diserang dan ditaklukkan oleh Maharaja Samudragupta dari kerajaan Maurya. Nah, Jayasinghawarman inilah yang mendirikan kerajaan Tarumanegara pasca kerajaan Salakanegara yang pusat pemerintahannya beralih dari Raja Tapura. Raja Tapura itu daerah sekitar Pandeglang atau Teluk Lada. Kemudian ke Tarumanegara. Tarumanegara itu ya sekitar Serang lah gitu. Tarumanegara. Nah, sehingga negara-negara kecil yang menjadi bawahan Salakanegara ini dirubah oleh Jayasinghawarman menjadi raja-raja daerah di bawah kerajaan Tarumanegara. Nah, Salakanegara sendiri membawahi kerajaan-kerajaan kecil yang didirikan oleh orang-orang yang berasal dari dinasti Dewa Warman. Jadi raja-raja yang mewakili Salakanegara, saudara-saudaranya Dewa Warman. Di antara kerajaan-kerajaan kecil yang berada di bawah Salakanegara, di antaranya kerajaan Ujung Kulon yang berlokasi di wilayah Ujung Kulon dan didirikan oleh Senapati Bahadura Harigana Jaya Sakti.
adik kandungnya Dewa Warman yang berasal dari Bharata India sana. Nah, kerajaan ini dipimpin oleh Dharma Satyanegara. Kemudian Dharma Satyanegara ini menikah dengan putri dari Dewa Warman III dan kemudian menjadi raja keempat di kerajaan Salakanegara. Ketika Tarumanegara tumbuh menjadi kerajaan besar, Purnawarman sebagai raja Tarumanegara ketiga menaklukkan kerajaan Ujung Kulon. Akhirnya kerajaan Ujung Kulon menjadi kerajaan bawahan dari Tarumanegara. Lebih dari itu, pasukan kerajaan Ujung Kulon juga ikut membantu pasukan Wisnuwarman, Raja Tarumanegara IV, untuk menumpas pemberontakan Cakrawarman. Itu kerajaan pertama yang berada di bawah Salakanegara, yang menjadi kerajaan taklukan Tarumanegara setelah kerajaan Salakanegara runtuh. Kerajaan kedua yang menjadi bawahan Salakanegara yaitu kerajaan Tanjung Kidul, yang beribu kota di Agrabintapura. Ini Argabinta ini, Cianjur. Itu ada ada artefak petilasan di Gunung Padang gitu. Itu petilasan kerajaan Tanjung Kidul di Agrabinta. Nah, kerajaan ini waktu itu dipimpin oleh Sweta Liman Sakti. Sweta Liman Sakti ini adiknya Dewa Warman yang berasal daripada negeri Bharata India. Jadi ada Dewa Warman, ada Senapati Bahadura, dan kemudian Sweta Liman Sakti. Nah, ini 3 orang, ini berasal dari negeri Bharata. Jadi Layan Cantana yang di daerahnya yang diobrak-abrik seruput kopinya. Seiring berdirinya kerajaan Tarumanegara gitu, di daerah Serang sana, di daerah Bandung sekitar Nagreg, sekarang Nagreg mungkin itu ada daerah lingkaran Nagreg, memanjang sampai Candi Cangkuang sampai ke Soreang sana gitu kan. Itu berdiri satu kerajaan yang namanya Kerajaan Kendan. Jadi Kerajaan Kendan ini adalah sebuah pusat kerajaan yang pernah berdiri tanah Tatar Sunda di abad 6, tahun 600-an. Tahun 600 itu masa Tarumanegara. Sampai tahun 700. Tepatnya kerajaan ini di Desa Nagreg yang membentang sampai ke yang sekarang ada Candi Cangkuang, itu Garut itu maksudnya. Kenapa kerajaan Kendan ini berdiri? Nah, ini pertanyaannya. Padahal sudah ada yang namanya Kerajaan Tarumanegara. Latar belakangnya begini. Tatkala Resi Mahaguru Manikmaya, Raja Kendan pertama, Sang Resi Guru Manikmaya ini datang dari Jawa Timur. Jadi Resi Mahaguru Manikmaya ini orang Bharata sama. Orang India seperti Dewa Warman. Resi ini adalah berasal dari keluarga Calan Kayana India Selatan. Ketika daerah Calan Kayana India Selatan ini diserang oleh musuh-musuhnya, kemudian Resi Mahaguru Manikmaya ini mengembara, lari sampai ke Benggala, Bangladesh, kemudian Mahasin, Singapura, Sumatera, Nusa Sapi, Nusa Tenggara, itu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali, itu Gosapi namanya. Kemudian Sangka, Iawana, Cina, dan lain-lain. Nah, Manikmaya ini kemudian menikah dengan Tirta Kencana. Siapa Tirta Kencana ini? Yaitu putri Maharaja Suryawarman,
penguasa ketujuh Tarumanegara. Tahun 535 sampai 561 Masehi. Oleh karena itu, Manikmaya ini sebagai menantu daripada Maharaja Suryawarman, Raja Tarumanegara ketujuh, diberi hadiah oleh mertuanya, yaitu satu daerah kekuasaan Tarumanegara yang namanya Kendan. Itu satu kerajaan yang berada di perbukitan Nagreg, mungkin sekarang di Kabupaten Bandung. Dan lengkap itu dengan rakyat dan pasukannya. Dan saat itu Manikmaya dinobatkan menjadi seorang Raja Resi di daerah Kendan. Nah, mertuanya Sang Maharaja Suryawarman menganugerahkan perlengkapan kerajaan berupa mahkota raja dan mahkota permaisuri. Jadi lengkap. Sehingga kerajaan Kendan ini yang dipimpin oleh Manikmaya ini berada di bawah kekuasaan kerajaan Tarumanegara sebagai menantunya. Dan diberi satu kekhususan. Gitu kan. Artinya apa? Bahwa Manikmaya sebagai mantu Maharaja itu harus dihormati. Karena apa? Karena Manikmaya sebagai Resi Guru itu berlatar belakang agama Brahmana Ulung. Jadi resi yang hebat. Karena telah berjasa mengembangkan agama di zaman kerajaan Tarumanegara itu sendiri. Nah, selain itu, di dalam menjalankan pemerintahan di kerajaan Kendan itu sendiri, di mana Raja Manikmaya atau Resi Guru Manikmaya ini yang dinikahkan dengan anaknya Maharaja Suryawarman melahirkan seorang putra namanya Raja Putra Suraliman. Nah, Raja Putra Suraliman ini adalah putra Manikmaya yang diangkat oleh Raja Tarumanegara Suryawarman menjadi patih, senopati. Senopati Kendan, senopati penjaga pengawal bapaknya gitu kan, sebagai Raja Resi, dan kemudian diangkat oleh kakeknya yaitu Suryawarman menjadi panglima bala tentara Baladika kerajaan Tarumanegara. Jadi hebat ini Suraliman ini. Resi Guru Manikmaya di dalam memimpin kerajaan Kendan yang berada di bawah kerajaan Tarumanegara dengan memiliki hak-hak penuh selama 30 tahun dari tahun 536 sampai 568. Jadi kurang lebih 32 tahun. 32 tahun memimpin kerajaan Kendan. Nah, setelah wafat Resi Guru Manikmaya ini mengangkat anaknya Sang Baladika Suraliman. Jadi Senopati Suraliman itu diangkat menjadi Raja Kendan, menggantikan ayahnya Sang Resi Guru Manikmaya. Nah, penobatan Raja Suraliman menjadi Raja Kendan itu terjadi pada tanggal 5 Oktober 568 Masehi. Nah, Sang Suraliman yang dulunya dikenal sebagai Senopati Kendan dan panglima perang daripada kerajaan Tarumanegara, sangat dikenal sakti mandradiguna. Jadi sakti. Terkenal, selalu unggul dalam peperangan. Karena Suraliman ini bisa punya ilmu napak sancang, lari di atas air. Laut, itu lari. Jadi napak sancang istilahnya. Nah, ini mulai istilah ilmu napak sancang ini dari zaman Suraliman. Suraliman sebagai Raja Kendan meneruskan ayahnya Resi Guru Manikmaya. Ini petualang. Jadi dia itu selalu intervensi.
ke daerah-daerah kerajaan-kerajaan kecil di seluruh Nusantara waktu itu. Nah, dia itu menikah dengan putri Bakulapura, Kutai, kerajaan Kutai, Kalimantan. Keturunan Kudungga. Bernama Dewi Mutyasari. Jadi Suralima nikah dengan Dewi Mutyasari. Punya seorang anak, putra dan putri. Anak sulungnya laki-laki diberi nama Sang Kandiawan. Adiknya diberi nama Sang Kandiawati. Ini keturunan Kudungga, kerajaan Tarumanegara di Kutai, Kertanegara. Sang Kandiawan dikenal di dalam sejarah Sunda ini yaitu Raja Resi Dewa Raja atau Sang Layuwatan. Sedangkan Sang Kandiawati bersuamikan seorang saudagar dari Pulau Sumatera, tinggal bersama suaminya. Sang Suraliman menjadi Raja Kendan selama 29 tahun. Jadi bapaknya Sang Manikmaya 32 tahun memimpin Kendang. Kemudian Sang Suraliman 29 tahun memimpin Kendan. Setelah wafat Sang Suraliman digantikan oleh Sang Kandiawan. Nah, Kandiawan ini adalah putra laki-laki Sang Suraliman. Maka gelar Sang Kandiawan, putra daripada Suraliman ini, berada di daerah Medang Jati atau Medang Gana. Sehingga Sang Kandiawan ini diberi gelar itu Rahyang Tari Medang Jati. Setelah Kandiawan ini menggantikan ayahnya, Sang Suraliman menjadi penguasa Kendan, ia tidak berkedudukan di Kendan, di Nagreg, tidak. Melainkan di Medang Jati, di daerah Cangkuang. Jadi dari Nagreg, gitu kan, Sang Kandiawan memindahkan ibu kota kerajaan atau katakanlah keratonnya, yaitu ke satu daerah yang sekarang ada Candi Cangkuang. Itu dulu masuk wilayah Kabupaten Bandung, sekarang Garut. Ini penyebabnya adalah karena Sang Kandiawan, putra daripada Suraliman, itu memeluk agama Hindu Wisnu. Sedangkan bapaknya itu Hindu Brahmana. Gitu kan. Sedangkan wilayah Kendan ini yang dipimpin dulu itu oleh Sang Suraliman, itu juga tidak meneruskan agama ayahnya Brahma. Suraliman lebih cenderung kepada pemeluk agama Hindu Wisnu. Sang Kandiawan. Bapaknya sendiri Suraliman itu pemeluk agama Hindu Siwa. Jadi oleh karena itu di Nagreg ketika dipimpin oleh Manikmaya, agamanya itu Hindu Brahma. Kemudian digantikan oleh anaknya Suraliman, gitu kan. Agamanya berubah menjadi Hindu Siwa. Nah, kemudian setelah Suraliman digantikan oleh Sang Kandiawan, maka agamanya yaitu agama Hindu Wisnu. Jadi terjadi 3 perubahan. Sebagai penguasa ketiga Kendan, sama juga Sang Kandiawan ini bergelar Raja Resi Dewa Raja. Dia punya putra 5. Di antaranya Mangukuhan, Karungkalah, Katung Maralah, Sandang Gereba, dan Ureti Kandayun. Kelima putranya masing-masing menjadi raja di daerah Pulikuli, Surawulan, Teles Awi, Rawung Langit, dan Menir. Kemungkinan lokasi bawahan Kendan ini tersebut berada di sekitar Kabupaten Bandung dan Garut. Seperti Kandangosi di daerah Pamungpek ke sana. Sayangnya Kandiawan ini cukup singkat menjadi raja di Kendan, hanya 15 tahun. Jadi tahun 597 sampai 612.
tahun 612 Masehi ia mengundurkan diri dari tahta kerajaan lalu menjadi petapa di Layuwatang Kuningan. Ini di daerah Kuningan ada pertapaan. Nah, pengganti daripada Sang Kandiawan ini adalah putra bungsunya, yaitu Sang Wreti Kandayun, yang waktu itu sudah menjadi Raja Resi di daerah Menir. Jadi Wreti Kandayun ini Raja Menir, bawahan daripada Kerajaan Kendan. Sang Wreti Kandayun dinobatkan sebagai penguasa Kerajaan Kendan pada tanggal 23 Maret 612 Masehi. Dalam usia 21 tahun, sangat muda. Itu sangat mudah sekali. Nah, ketika dia menjadi Raja Menir dan dinobatkan sebagai Raja Kendan, Wreti Kandayun tidak berkedudukan di Kendan ataupun di Medang Jati, tidak juga di Menir. Setelah diangkat jadi raja menggantikan ayahnya. Tapi ia mendirikan pusat pemerintahan baru, kemudian diberi nama Galuh. Galuh ini dalam bahasa Sanskrit permata. Galuh ini permata. Nah, jadi Wreti Kandayun inilah Raja Galuh pertama. Lahan pusat pemerintahannya yang dipilihnya diapit oleh dua sungai, yaitu Sungai Citanduy dan Sungai Cimuntur. Nah, mungkin lokasinya sekarang seperti daerah wisata Karangkamulian, Cijengjing. Nanti akan berkaitan dengan namanya cerita mengenai Ciung Wanara. Mengenai Ciung Wanara. Ini keturunan dari Wreti Kandayun. Sebagai Raja Resi, Sang Wreti Kandayun memilih istri seorang putri pendeta. Jadi karena Resi, Wreti Kandayun itu Resi. Jadi memang raja-raja Galuh gitu kan. Itu ketika dipertanyakan oleh seorang budayawan dari mana Betawi, Babeh menyatakan mana buktinya bahwasanya kerajaan Galuh ini ada. Jangan-jangan fiktif. Nah, harus dibedakan bahwa raja-raja Galuh itu adalah berasal dari para resi, para pertapa. Jadi mengendalikan kerajaannya itu dari gunung-gunung dan hutan-hutan. Sehingga keraton tempat berkuasanya itu di guha-guha dan di gunung-gunung. Jadi jangan dibayangkan seperti istana presiden, istana Merdeka atau istana Bogor. Jangan dibayangkan seperti itu. Karena raja-raja Galuh itu berasal daripada para resi, para pertapa, para biksu, para brahma. Sehingga tempatnya tidak seperti nampak seperti sekarang ini pendopo dan lain sebagainya. Ketika Wreti Kandayun ini dinobatkan sebagai Raja Galuh, ia beristrikan Manawati putri Resi Makandriya. Sehingga Manawati ini dinobatkan sebagai permaisuri dengan nama Chandra Resmi. Dari perkawinan ini Sang Wreti Kandayun mempunyai 3 orang putra, yaitu Sempakwaja yang nanti akan berkaitan dengan kerajaan Galunggung, gitu kan? Kebataraan, Batara Sempakwaja, Batara Kuncung Putih sampai Batari Hyang. Kemudian anak yang keduanya Jantaka tahun 622. Sempakwaja tadi 620 dan Amara tahun 624. Ketika Sang Wreti Kandayun ini dinobatkan sebagai Raja Kendan di Galuh, jadi tidak di Medang Jati, tidak di Kendan, tapi Wreti Kandayun ini mendirikan keraton pemerintahannya itu di Galuh. Penguasa di Tarumanegara saat itu adalah Sri Maharaja Kertawarman. Jadi Kertawarman sebagai Raja Tarumanegara. Sebagai Raja Galuh, status Sang Wreti Kandayun adalah sebagai Raja Bawahan Tarumanegara. Karena memang pada waktu itu penguasanya itu Tarumanegara. Jadi Galuh sebagai kerajaan kecil, kerajaan di daerah. Nah kemudian Wreti Kandayun ini mengalami beberapa kepemimpinan kerajaan Tarumanegara.
Setelah Kertawarman, kerajaan Tarumanegara kemudian digantikan oleh Sudawarman tahun 628-639 Masehi. Berarti Kandayun menyaksikan. Kemudian kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh Dewa Murti 639-640 Masehi. Berarti Kandayun juga menyaksikan. Kemudian Nagajaya Warman 640-666 juga mengalami. Dan terakhir Lingga Warman 666-669. Dan Wreti Kandayun sebagai Raja Galuh juga mengalami kepemimpinan daripada Lingga Warman ini. Nah, ketika Lingga Warman ini digantikan oleh Sang Tarusbawa, jadi Lingga Warman ini Raja Tarumanegara terakhir, kemudian digantikan oleh Sang Tarusbawa. Nah, umur Wreti Kandayun saat itu sudah tua, 78 tahun. Ia mengetahui persis tentang Tarumanegara yang sudah pudar pamornya. Jadi mulai kelihatan mau runtuh Tarumanegara. Apalagi Sang Tarusbawa yang lahir di Sunda Sembawa dan menggantikan nama Tarumanegara itu menjadi kerajaan Sunda. Jadi Tarusbawa sebagai penerus Tarumanegara itu pindah dari Serang, wilayah Serang, Banten sana ke Bogor. Ke Pakuan Bogor, itu di bawah Gunung Salak kerajaannya, gitu kan. Kemudian merubah Tarumanegara itu menjadi kerajaan Sunda. Nah, ketika Tarumanegara ini dirubah menjadi kerajaan Sunda, Wreti Kandayun mempunyai kesempatan untuk memisahkan diri dari kekuasaan kerajaan Tarumanegara. Bahasanya itu Mahardika. Jadi tidak mau di bawah kekuasaan Tarumanegara karena Tarumanegara sudah berubah menjadi kerajaan Sunda. Sehingga secara logika, gitu, kerajaan Galuh tidak mau berada di bawah kerajaan Sunda, di bawah kepemimpinan Tarusbawa. Nah, dari sini saya cukupkan di sini di episode Salakanegara pertama di dalam babat pesantren di tanah Pasundan. Nah, berhenti di sini yaitu perpindahan dari kerajaan Tarumanegara zaman Linggawarman digantikan oleh Sang Tarusbawa, dipindahkan ibu kotanya dari Banten ke Bogor di Gunung Salak, karena dirubah kerajaan Tarumanegaranya menjadi kerajaan Sunda. Disinilah mulai terjadi peperangan-peperangan di antara saudara-saudara keluarga besar Salakanegara dan Tarumanegara dengan lahirnya kerajaan Sunda di bawah kepemimpinan Tarusbawa, sehingga Raja Wreti Kandayun, Raja Galuh, tidak mau di bawah kekuasaan Raja Sunda. Karena dulu mau dipimpin berasal dari kerajaan Tarumanegara zaman Linggawarman. Nah, disinilah mulai terjadi perselisihan paham, mulai terjadi perebutan-perebutan kekuasaan antara kerajaan Sunda yang dipimpin oleh Tarusbawa dan kerajaan Galuh Kawali yang dipimpin oleh Wreti Kandayun. Nah, di episode selanjutnya ini akan lebih menarik lagi bagaimana terjadinya peperangan, percampuran keturunan, darah kekeluargaan antara kerajaan Sunda Pakuan dan Galuh Kawali. Sebelum mengakhiri, silahkan di subscribe, komentar, digit loncengnya, pilih semua, kemudian like and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam Pancasila.